Jangan Amerika dulu. Amerika dulu. Kalau mau bikin monorail sepanjang jalan ini ke sini berapa? Saya perlu 200 juta US dollar. Buat apa aja tuh katanya? 100 juta buat bahan baku, 50 juta buat apa namanya SDM-nya, tukangnya, tukang. 50-nya buat keuntungan. Oh, keuntungan 50. Gitu. Kalau yang Jepang, Jepang. saya cukup 150 juta US dollar saja nih. Oh, kok bisa? Bahan baku cukup 50 juta saja, tukang 50 juta. Selamat malam pemirsa dan juga penonton di studio. Kita jumpa lagi dalam acara Bincang Bintang. Dan seperti biasa saya Iwel mendapat kebahagiaan untuk menceritakan hal-hal yang hangat dan dekat dengan kita yang terjadi beberapa hari ini. Ada dua alasan kenapa saya pakai baju tidur malam ini. Pertama, ngantuk. Pertama, mengikuti himbauan Presiden SBY untuk tidak menggunakan jas. Kedua, karena saya memang tidak punya jas. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan semoga lekas sembuh kepada Gus Dur. Karena kita tahu ya Gus Dur ini kan orangnya sangat lucu sekali. Tapi ternyata Presiden SBY tidak kalah lucu dibandingkan Gus Dur. Ketika membesuk Gus Dur, Presiden SBY dan mantan Presiden Gus Dur adu ngelawak. Iya. Lawakan pertama dimulai dari Presiden SBY. Jadi gini Gus. Ada orang Madura naik kereta dan mengeluarkan tangannya lewat jendela. Petugas datang memperingati. Pak, tolong tangannya dimasukkan. Nanti kalau kena pohon, tangannya bisa patah. Sampean jangan macam-macam. Tangan saya ini kuat sekali. Sampean jangan anggap remeh ya. Wah, marah, ngotot. Datang petugas yang lain. Ini lebih pintar. Pohonnya pada patah semua. Loh, itu lawakan presiden loh. Ya. Gimana Gus? Lucu nggak? Kalau soal Madura naik kereta saya juga punya. Kata Gus Dur. Ya kan? Orang Madura naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Ke toilet pipis. Tapi toilet kereta rusak. Wah. Sampai stasiun Madiun, dia bergegas turun dan pipis di depan lokomotif. Wah. Petugas marah. Hei, kencing jangan di situ. Ayo sana yang jauh. Lah sampean nih gimana? Saya tuh nahan itu dari Surabaya. Pipis di Madiun. Masa disuruh cari yang lebih jauh lagi? Untung nih, ya. Untung ini presiden dan mantan presiden kita nggak ngelawak di TV. Kalau iya, bisa-bisa saya nganggur. Kalah lucu. Saya juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolri yang baru, yaitu Bapak Jenderal Polisi Sutanto. Semoga bisa membangun, meningkatkan citra kepolisian ya, Nal ya. Nah, kalau menurut Gus Dur, nih lagi-lagi menurut Gus Dur, ya. Polisi yang baik itu cuma 3. Satu, Pak Hugeng almarhum, mantan Kapolri. 2, patung polisi. 3, polisi tidur. Nah, kalau menurut saya yang paling baik itu polisi tidur. Dilindas diam aja. Ya, ntar kalau ada yang tersinggung silakan langsung ke Gus Dur. Gitu aja kok repot ya. Ya, mengutip harian seputar Indonesia, penyanyi Andin ya, menurut penyanyi Andin seharusnya jumlah mobil di Jakarta harus dibatasi supaya tidak menambah kemacetan. Nah, Andin sendiri mengaku bahwa dia tidak perlu mobil tambahan karena di rumahnya sudah ada 4 mobil. Ya, kalau menurut saya lebih baik Andin menyanyikan 10 buah lagu daripada membuat 1 buah pernyataan, Nal ya. Dibatasi 10. Gimana, Nal? Mau tidur? Enggak. Kesel saya teh lah. Wah, kenaon. Macet nggak hari ini? Macet, Gila ya. Waduh. Kesel banget gue sama kota Jakarta hari ini. Jakarta aja kesel sama lu, Nal. Biarin lah. Nggak, jadi kan ada mau bikin apa namanya? Subway. Monorail. Saya denger nih gosip-gosip.
Ada pejabat Ada pejabat menenderkan pembangunan monorail di kota Jakarta. Oh. Jadi ada 3 perusahaan Amerika, Jepang, dan perusahaan Indonesia. Tanya ke perusahaan Amerika dulu. Kalau mau bikin monorail sepanjang jalan ini ke sini berapa? Saya perlu 200 juta US dollar. Buat apa aja tuh katanya? 100 juta buat bahan baku, 50 juta buat SDM-nya, tukangnya, 50-nya buat keuntungan. Oh, keuntungan 50. Gitu. Kalau yang Jepang, saya cukup 150 juta US dollar saja nih. Oh, kok bisa? Bahan baku cukup 50 juta saja, tukang 50 juta, 50 jutanya lagi buat keuntungan. Lebih irit. Wah, tanya ke orang Indonesia. Indonesia berani berapa? 200 juta US dollar juga. Sama Amerika. Sama Amerika. Wah, hebat kalau gitu udah sama Kok Amerika. sama Amerika, memang teknologinya sama. Gini Pak, 50 juta US dollar, saya ambil dulu Pak. 25 juta buat Bapak yang ngasih tender, 25 juta buat saya. Terus yang 150 juta, belum. Kan baru 50 juta tuh. Yang 150? Yang 150 juta, kasihin aja ke orang Jepang supaya dia yang bangun. Itu. Jadi, macet aja udah. Makanya saya ngantuk sekarang mau tidur. Gua dari tadi berisik banget tuh nggak sih? Wah, ini. Lu emang gak berisik? Aduh kenapa udah lu nggak lihat gue udah siap kayak gini? Udah ayo kalau Ayo, siap apa? udah bawa guling. Lo berdua nggak penting. Yang penting tuh ini. Apa yang penting? Yang penting langsung dari Studio 4 RCTI inilah Bincang Bintang. Dan langsung aja kita panggilin pembawa acara kita, Tika Panggabean. Terima kasih Pak. Ayo, Pak SBY bagus dong. yuk. Ya, Yuk, ketemu tidur. Apa sih? Nggak jadi. Enggak, mau di sini aja. Gila lah. lebih Dari temen tidur. Terima kasih ya Onal, terima kasih juga Idea Percussion. Sisi juga makasih. Ya. Senang banget pemirsa, di Jumat ini kita bisa ketemu lagi di antara macet dan banjir di mana-mana. Betul sekali. Tapi kita tetap the show must go on. Ya kan? Kenapa Mbak? Mbak mau sweet sama saya? Oke, kalau Anda lihat kita semua memakai baju tidur di sini ya. Karena kita juga nggak mau kalah sama pemirsa yang ada di rumah. Pasti pemirsa juga udah siap-siap mau tidur. Kita juga, tapi sebelumnya jangan tidur dulu karena nggak sah kalau nggak nonton Bincang Bintang dulu tentunya. Ya, pemirsa di rumah memakai baju tidur. Lihat akang-akang dari Idea Percussion semua memakai baju tidur. Onal sudah tidur karena dari kelas 2 SD dia belum tidur. Ya. Dan semua kru di sini juga pakai baju tidur, dan yang paling hebat di sini penonton juga pada pakai baju tidur. Coba disorot penonton tuh, semua ada yang pakai sarung ya, ada yang pakai piyama ya di sana. Cuma pertanyaan gue yang pakai sarung tuh, kamu mau tidur apa mau maling sebenarnya? Oke, dan malam ini tamu yang akan tidur bersama saya. Saya kedatangan tamu banyak sekali untuk pesta piyama saya pada malam ini ya. Dan mereka sudah siap dengan pernak-pernik tidur mereka. Udah ngantuk loh. Ini teman-teman saya lucu-lucu. Coba. Posisinya nggak banget ya. Ya. Mereka tidur dengan barang-barang hobi mereka. Kok dia mengamerakan diri sendiri sih? Ya emang dia narsis ya. Oke, itulah Project Pop. Tadi kan Sisi bilang kok dia mengamerakan dirinya sendiri. Jadi kita berenam itu sebenarnya narsis pemirsa ya. Kalau sedikit cerita tentang Project Pop, kita selalu semua merasa diri kita jago. Yosi ngerasa paling jago nge-rap di panggung. Ujong ngerasa paling jago nari. Odi ngerasa paling jago ribut. Kalau Oon jago makan, kalau Gugum botak. Gitu. Kalau saya sudah pasti cantik. Nah, karena mereka semua merasa dirinya jago, malam ini kita akan uji mereka untuk sebuah kompetisi karaoke. Kompetisi apa? Karaoke. Enggak, kurang. Karaoke.
Maksudnya kerokin, masuk angin kayaknya ya. Ya, dan nanti kita akan lihat siapa di antara mereka yang akan menang dan nantinya Boleh di ikut final. Hah? Sisi boleh ikut, Sisi boleh ikut. Dan nanti yang menang di kompetisi karaoke itu akan melawan tante saya yang handal sekali bernyanyi. Siapa tante saya? Ini dia. Siapa tante? Tuh.